kita akan segera mulai perkuliahan. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, hari ini kan seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, tiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan produk apa yang akan dikembangkan, ya. Oke, silakan mulai dari kelompok 1, yaitu Lolita Chandra, Yohanes Malvin, Richard Gunawan, Karl Esra Lianto, dan Daniel Renato. Silakan. Baik Pak, itu sebelum presentasi saya mau tanya dulu. Ini yang presentasinya satu orang atau semua anggota kelompok ya? Yang presentasi itu kelompok. Silahkan diatur sendiri bagaimana baiknya. Ya. Saya akan share screen. Ya, silakan. Apa screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ya. Saya mulai. Baik, saya mulai Pak ya. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa yang akan kami buat. Perkenalkan, ini kelompok kami, bisa dilihat singkat. Kemudian, nah, apa yang ingin kami buat? Kami ingin membuat suatu jasa situs untuk membuat website. Nah, singkatnya, jasa yang ingin dibuat merupakan jasa pembuatan website untuk keperluan aktivitas individu maupun kelompok dalam jaringan internet dengan berbasis sistem website. Jasa yang kami anut mencakup codingan website, mungkin bisa menggunakan bahasa seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain-lainnya mungkin. Yang kedua itu mencakup desain, mungkin kami akan menyiapkan mockup atau rekomendasi untuk klien yang ingin membuat website. Kemudian, kenapa jasa tersebut ini dibuat? Singkat saja, yang pertama itu untuk mempermudah proses pembuatan web bagi klien. Yang kedua untuk membantu klien dalam membangun bisnis dalam jaringan atau kegiatan individu lainnya. Kemudian, nah target pasar yang kami rencanakan itu ada tiga target. Yang pertama itu pengusaha seperti UMKM atau pengusaha mandiri. Yang kedua itu ada personal kayak blog atau podcast seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada komunitas seperti komunitas saya tempat orang untuk berkreasi atau seperti apa gitu. Nah, mungkin sekian, terima kasih penjelasannya singkat. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh saya tanya ya, ini untuk website ini nanti itu sifatnya bagaimana? Apakah hanya informasional atau termasuk misalnya sampai transaksi? Misalnya kayak kalau informasional kan ya hanya memajang informasi-informasi saja, atau sampai misalnya dibuatkan toko online gitu. Nah, kalau itu berarti sampai ke yang kedua tadi, yang seperti toko online. Kalau dia untuk permintaan toko online. Gitu. Lalu ini websitenya ini bisa dilihat versinya nanti itu versi desktop, mobile, atau yang kedua-duanya?
Mungkin untuk sementara kami rencananya pakai website, Pak. Jadi pakai browser di search Nah di ya, website. Oh, di apa itu pakai desktop atau pakai oh sorry, desktop, mobile? desktop. Ah, Desktop. desktopnya. Nah, tapi mungkin perlu dipertimbangkan itu karena pemakai desktop itu menurun, ya. Oh, Jadi iya. website itu sudah tidak terlalu menarik kalau tidak bisa diakses dari perangkat mobile. Gitu. Iya. Oke, terima kasih kelompok satu, ya. Terima kasih, Ya. Pak. Nah, sekarang silakan kelompok 2, Arinisa Pasca, Cecilia Cynthia, Juan Better, Brigita Denalin, dan Titus Primandaru. Oke, baik Pak. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Baik, apakah sudah terlihat Ya, Pak? silakan. Ya, sudah ada. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kelompok kami akan membuat semacam aplikasi untuk kesehatan yang dimana ini untuk hewan namanya HealthPad. Anggota-anggota yang akan membuat di sini ada Arnis, Alin, Juan, Cynthia, dan juga saya Titus. Lalu deskripsi produk aplikasi ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk ya, berkomunikasi antara pemilik hewan peliharaan dengan dokter hewan dan membuat informasi umum seputar hewan. Lalu fitur-fitur produk yang pertama ada di sini kami merencanakan fitur-fitur yang pertama yaitu chat dengan dokter, yaitu untuk mempermudah pengguna untuk melakukan konsultasi dengan dokter secara langsung melalui aplikasi, lalu reservation schedule untuk mengatur jadwal, lalu pilihan dokter untuk mempermudah memilih dokter sesuai dengan keahliannya, lalu informasi mengenai hewan yaitu untuk memberikan penjelasan tentang jenis-jenis penyakit pada hewan. Nah, lalu juga kami merencanakan untuk membuat fitur khusus seperti menghitung biaya konsultasi, yaitu untuk menghitung biaya yang dikeluarkan sesuai dengan penanganan yang diberikan. Lalu daftar link terdekat itu memberitahu lokasi klinik hewan terdekat dari lokasi pengguna. Lalu ada tampilan harga, itu menampilkan harga konsultasi tiap dokter dan menampilkan harga perawatan yang sesuai dengan tindakan. Lalu spesialisasi dokter itu menampilkan foto beserta keahlian yang dimiliki tiap-tiap dokter hewan. Lalu yang terakhir medical record untuk melihat riwayat para pemilik hewan yang sudah pernah berkonsultasi atau berobat sebelumnya. Lalu kenapa produk ini dibuat, yaitu untuk membantu para pemilik hewan peliharaan berkonsultasi dengan dokter hewan secara cepat agar dapat mengetahui diagnosa awal mengenai penyakit yang diderita oleh hewan. Target yang direncanakan, nah kami merencanakan target yang dimana aplikasi ini diperuntukkan bagi para pemilik hewan maupun juga dokter hewan. Sekian presentasi dari saya, Pak. Oke, terima kasih kelompok 2A. Ini hewan peliharaan ya, bukan ternak kan? Bukan, Pak. Oke, ada pembatasan nggak nanti untuk jenis hewan yang bisa diperiksakan? Tidak, Pak. Jadi Tidak seperti ya? dokter hewan pada umumnya. Oke, baik. Jadi ini idenya kalau saya lihat ya, itu seperti Halodoc tapi untuk hewan gitu ya? Benar, Pak. Oke, ya, bagus. Terima kasih kelompok 2. Oke, Selamat. sekarang kelompok 3, silakan Dia Yelita, Raymond Chan, Nadia Veronica, Albert Juan, dan Lydia Amelia. Baik, Pak. Share screen ya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi deskripsi singkat tentang produk, jasa, atau aplikasi kelompok kami memilih sebuah jasa, yaitu jasa sistem analis. Jasa sistem adalah jasa di mana seseorang yang menggunakan komputer dan sistem terkait dengan untuk membuat desain solusi dalam teknologi informasi, memodifikasi, meningkatkan atau mengadaptasi sistem yang ada, dan mengintegrasi fitur-fitur dan peningkatan baru. Jasa sistem analis kami akan terjun dalam proyek-proyek yang diharuskan untuk memeriksa sistem atau model bisnis yang sudah ada, lalu kemudian menganalisa kebutuhan sistem tersebut.
Jasa kami juga melakukan pengembangan produk, implementasi, pengaturan, dan pengujian solusi dalam sistem. Yang kedua, mengapa jasa kami perlu dibuat? Jasa sistem analis dibutuhkan karena dapat merekomendasikan dalam pemilihan perangkat lunak, software, dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, bisnis, atau perusahaan yang beroperasi di bidang IT. Jasa kami juga menjadi penengah antara developer dan klien untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang ingin menerapkan sistem IT baru. Sistem analis juga membantu dalam pengambilan keputusan, identifikasi masalah, atau memberikan solusi untuk masalah tersebut. Target atau pengguna jasa kami yaitu adalah semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar yang ingin menerapkan atau yang sudah menerapkan sistem IT. Contohnya yang menggunakan jasa sistem analis adalah layanan bank. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, ini yang masih belum jelas itu target konsumennya ini kok belum jelas ya, karena begini, yang namanya sistem analis itu kalau untuk perusahaan besar itu kompleks sekali, ya. Kalau setara misalnya katakanlah Bank Mandiri itu yang maju adalah perusahaan-perusahaan besar semacam perusahaan konsultan seperti McKinsey gitu ya, PricewaterhouseCoopers, IBM Consulting. Ya, sangat jarang misalnya bank besar itu menggunakan Samyaji gitu ya, karena Samyaji tidak dikenal karena kecil gitu kan. Nah, jadi kalau ini nanti masih awal gitu ya, tenaganya tidak banyak, saya sangat ragu ini bisa ikut atau menangani proyek bank, karena bank itu biasanya pakai yang besar gitu ya. Nah, ini nanti jadi saran saya untuk target konsumennya ini dipertajam ya, karena tidak mungkin apalagi di awal-awal itu sudah langsung dapat klien yang besar, kecuali kalian punya koneksi gitu ya. Itu pun sekarang perusahaan besar, apalagi kalau nanti perbankan, itu sudah terikat oleh good corporate governance. Good corporate governance itu apa? Kalau ada pengadaan jasa, ya, seperti sistem analis ini, tidak boleh KKN, tidak boleh hanya saya temannya itu, saya kerabatnya dia. Harus melalui proses tender dan segala macam, ya, karena itu syarat sekarang untuk good corporate governance, ya. Tata kelola organisasi yang baik. Nah, jadi nanti silakan target konsumennya ini dipertimbangkan lagi. Ini saran saya. Mau nyasar pengusaha kecil pun juga nggak masalah, ya. Banyak kok jasa sistem analis atau sistem desainer itu yang menyasar perusahaan-perusahaan kecil. Justru malah bisa laris gitu ya, dan perusahaan kecil itu sangat tergantung kepada si analis tersebut. Sedangkan kalau perusahaan besar ya, kalau misalnya nggak cocok harganya, kata pengen cari yang lebih murah, tendang saja ganti yang lain yang lebih murah, bisa. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Oke, berikutnya kelompok 4, Bonaventura Wiandono, Geraldo Maisa, Laurentius Ronaldo, Stanislaus Novantico, dan Franciscus Reivado. Silakan. Baik Pak, saya share screen. Ya. Baik, sini dari kami dari kelompok 4 ingin membuat aplikasi Barberin. Apa itu aplikasi Barberin? Nah, aplikasi Barberin ini merupakan salah satu aplikasi berbasis smartphone, bisa dari Android atau iOS, yang memberikan layanan pemesanan untuk memotong rambut di rumah. Aplikasi ini memunculkan rekomendasi barbershop mulai dari barbershop terdekat, terlaris, dan berkualitas dengan harga yang bervariasi. Pembayarannya dapat berupa tunai, e-wallet, atau e-money. Aplikasi ini penggunaannya cukup mudah. Dengan Anda mencari pilihan barbershop yang Anda inginkan, maka Anda mendapatkan layanan memotong rambut di rumah Anda. Lalu mengapa produk ini dibuat? Karena di saat pandemi ini terjadi banyak orang yang melakukan aktivitas di rumah. Salah satunya potong rambut. Di sini kelompok kami memberikan salah satu alternatif, yaitu untuk memberikan layanan potong rambut di rumah.
Aplikasi ini juga berguna bagi para konsumen yang malas untuk keluar rumah untuk memotong rambut, dan juga dapat digunakan apabila kita sedang di luar daerah yang asing bagi kita, tapi kita hendak melakukan potong rambut. Maka dengan adanya produk ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk membuat penampilan Anda lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Aplikasi ini juga membuat profit dari barbershop yang tersedia menjadi meningkat dan juga dapat menjadi sarana untuk promosi. Target penggunanya yaitu menurut kelompok kami, aplikasi ini untuk laki-laki mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Sekian presentasi dari kami. Baik, wah ini menarik ini itu ya. Nah, ini terkait dengan berarti ini kan nanti ada tukang potong rambutnya dan juga konsumennya gitu kan? Iya, Pak. Nah, ini karena Anda juga menyebut ini untuk layanan yang cocok di masa pandemi gitu ya. Iya. Nah, ini nanti harus ada semacam syarat atau ketentuan gitu ya, baik bagi tukang cukurnya, tukang potong rambutnya maupun konsumennya, yaitu apa? Prokes. Itu harus menjadi salah satu yang dipertimbangkan di sini. Ini untuk melindungi dua belah pihak, baik tukang potongnya juga harus melaksanakan prokes ya. Alat-alat cukurnya harus disterilisasi, mereka harus pakai APD, hand sanitizer, gitu kan. Demikian juga yang dicukur konsumennya ini harus, ya saya nggak tahu bagaimana caranya, tetapi dua-duanya ini kan karena nanti mereka kan berinteraksi dalam jarak yang cukup dekat, dan yang namanya potong rambut untuk laki-laki itu ada kemungkinan terjadi luka gitu kan. Nah, ini nanti silahkan dipikirkan gitu ya. Oh ya, ini lalu nanti model gini, kalian dapat penghasilannya dari mana untuk aplikasi ini? Gimana, Pak? Penghasilan kalian dari aplikasi ini caranya bagaimana? Apakah memotong pembayaran atau bagaimana? Mungkin bisa dari itu, Pak, memotong pembayarannya melalui itu. Potong rambutnya itu saja. Ya, oke. Baik. Oke, terima kasih kelompok. Ide menarik ini kelompok 4. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, silakan kelompok Ya, 5. Sekarang ya kelompok 5, Bonaventura Ferel, Rido Ahmad, Bim Bios, Yosia Asa, dan Franciscus Febrianto. Permisi Pak, udah kelihatan Pak? Ya, sudah terlihat, silakan. Selamat pagi Bapak sama teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan jasa Sixpress. Nah, jasa Sixpress ini merupakan penyedia jasa pengiriman barang. Sixpress berfokus pada bagian bisnis yang memiliki peran penting dalam pendistribusian barang. Banyak perusahaan membutuhkan jasa ekspedisi, khususnya untuk bagian logistik. Jasa ekspedisi ini dapat memperlancar pengiriman barang secara efisien dan cepat. Mengapa Sixpress dibutuhkan? Karena masyarakat dapat mengirimkan barang serta mendapatkan layanan yang mudah pada jasa ini, akan memberikan harga yang terjangkau. Layanan ini akan menyediakan garansi pada setiap barang yang dikirimkan agar pelanggan tidak khawatir terhadap barang tersebut. Nah, jenis barang yang dapat dikirimkan itu berupa elektronik, aparel, otomotif. Lalu target pasar. Pada target ini tertuju pada masyarakat yang membutuhkan jasa pengiriman barang yang dapat melakukan pengiriman dalam jumlah sedikit maupun dengan jumlah banyak. Nah, target utama itu perusahaan besar kayak misal perusahaan tekstil atau furnitur, dan lalu yang kedua perorangan. Untuk target wilayahnya itu hanya mencakupi Pulau Jawa dengan transportasi darat. Sekian, terima kasih. Oke, pertama ya, nanti tata bahasanya diperbaiki ya, karena tadi saya lihat banyak pemenggalan katanya kok aneh ya. Baik Pak. Nanti silakan diperbaiki ya. Kemudian, nah apa istimewa jasa pengiriman ini dibanding dengan yang sudah ada, dibanding dengan PT Pos, dibanding dengan JNE, JNT, Diki, Si Cepat, Ninja Express dan lain-lainnya, itu apa bedanya? Bedanya itu
dengan harga murah dan cepat juga sih Pak, dengan waktu yang itu loh Pak. Nah iya Dengan layanan itu, yang iya saya tahu. Nah oke. Pertama kalau memang ada satu keistimewaan itu harus ditonjolkan ketika membuat presentasi seperti ini. baik. Ya jadi, nah yang kedua harga murah, cepat, lalu tadi apa jaminan bagus itu kok saya kira agak mustahil ya. Masih karena begini, pernah ada dulu pilih ya, ada 3 kemungkinan, 3 opsi tapi hanya boleh milih 2, cepat, murah dan baik. Apa itu kan tadi jaminannya. Kalau cepat dan baik nggak mungkin murah, cepat dan murah nggak mungkin baik, murah dan baik nggak mungkin cepat, begitu ya. Baik. Lalu juga apalagi tadi saya lihat yang dikirim itu antara saya elektronik. Ya, elektronik itu kalau kalian nanti tarif pengirimannya itu berdasarkan misalnya per kilogram, kayak laptop itu yang katakanlah saya kemarin lihat ada satu laptop Dell XPS 17 itu beratnya hanya 3 kilo, tapi harganya 50 juta lah. Itu kalau rusak kalian jaminannya bagaimana? Malah rugi kan? Iya. Ya itu nanti perlu dipikirkan juga hal-hal seperti itu ya. Tapi yang jelas itu keistimewaan dari jasa kalian itu apa yang berbeda dengan yang sudah ada. Sebab kalau sama saja atau bahkan lebih buruk ya percuma, gitu kan? Ini yang saya belum melihat dari tampilan kalian. Oke Pak. Baik. Oke, ya. Terima kasih kelompok 5. Silakan sekarang kelompok 6. Dean Ruby, Andreas Pranata, Dihan Rahul, dan Aldi Ravelino. Ya, sudah kelihatan. Silakan. Yang kami akan promosikan adalah aplikasi video conference. Deskripsi produknya, di mana video conference ini merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus berpindah ke satu lokasi bersamaan. Mengapa produk ini diperlukan? Karena video conference ini penting bagi sektor bisnis karena ia dapat menggabungkan orang-orang yang biasanya tidak dapat membentuk koneksi tatap muka secara langsung. Sebentar, ini kalian copy paste dari mana ini? Ini bahasa Indonesianya kayak ini hasil Google Translate ini, ya? Dari mana ini dapat kata-kata ini? Cuma dari karena kan ya dari website kan, pakai Google Translate itu kelihatan sekali. Ya sudah, ini bukan hal yang baik ya, apalagi kalian tidak mencantumkan sumbernya dari mana. Ini yang disebut plagiarisme. Copy paste langsung begitu saja. Ya, ini jelek. Iya, diterjemahkan dulu kan. Iya, diterjemahkan dulu kan. Nah, pakai Google Translate kan. Oh, itu bahasanya kacau begitu kok. Dapat menggabungkan, membentuk koneksi itu adalah kata-kata yang tidak pernah dipakai di dalam bahasa Indonesia yang normal. Dan nggak usah membantah. Kalian tinggal mengakui saja. Saya tidak akan menghukum kalian di sini karena ini tidak laporan yang dikumpulkan. Tapi kalau nanti sampai kalian laporannya dikumpulkan seperti ini, kalian langsung tidak lulus mata kuliah ini. Jelas ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sudah. Ini video conference ini bedanya apa dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Microsoft Teams, dengan Jitsi? Apa bedanya? Kiranya agak sama sih, Pak.
Nah, kalau agak sama untuk apa ditawarkan? Apa istimewanya gitu loh. Mengapa orang harus memilih produk Anda dibanding dengan yang sudah ada? Hmm? Hmm, Jelas nggak akan bisa ketemu wong kalian hanya copy paste. mungkin apa? Aplikasinya lebih Apa? lebih rendah Lebih rendah apanya? downloadannya. Downloadannya. Yang lain memang berapa? Kok bisa tahu kalau lebih rendah? Jelas nggak akan bisa wong kalian hanya copy paste kok. Ini memalukan ya. Di saat yang lain itu ya meskipun juga tidak original sekali tapi berusaha untuk membuat satu presentasi yang baik gitu ya. Boleh kok mengambil ide itu boleh, tapi ya dibuat sendiri, tidak copy paste lalu terjemahkan seperti ini. Memalukan. Oke, dah. Berikutnya kelompok 7. Carol Gwinard, Imade Kerti, Alfa Siwi Puja, dan Abdul Rahman. Silahkan. Ya Pak, sebentar teman saya share screen. Oke, silahkan. Yuk, share. Yuk. Ya, nama nama website kami Toraja Travel, tapi sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Carol Gwiner Garopane dan teman saya Abdul Alpasiwi dan Yoga. Deskripsi produknya, Toraja Travel adalah produk berbasis website dalam menyediakan layanan jasa tour guide dan penginapan, yang dimana Toraja Travel ini merupakan salah satu jasa yang dapat membantu para wisatawan agar dapat liburan ke Tanah Toraja. Setiap penggunanya dari produk Toraja Travel ini dapat langsung menggunakan jasa layanan travel dan penginapan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Namun para wisatawan dapat mengakses dan memesan di mana saja dengan website yang disediakan ini, dari mobile ataupun desktop. Oke. Ya, next. Nah, fungsi produk Toraja Utara itu fungsi produk kenapa produk ini diperlukan atau dibutuhkan. Jadi Toraja Utara adalah salah satu daerah dengan destinasi wisata yang cukup favorit dengan jumlah wisatawan yang cukup banyak. Maka dari itu kami ingin meningkatkan potensial para penyedia jasa tour guide yang dimana memudahkan pelanggan atau disebut turis menemukan layanan jasa tour guide dan penginapan sesuai dengan keinginan mereka sebelum mereka tiba di Toraja. Ya, selanjutnya. Target dari produk kami, yang pertama wisatawan itu sebagai user, guide itu sebagai pelanggan, hotel atau penginapan itu juga sebagai pelanggan. Oke. Ya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Jadi idenya kalian itu seperti Traveloka gitu ya, tapi khusus Tanah Toraja. Ya Pak. Oke. Karena gini, kalau wisata itu ya yang perlu dipikirkan adalah paket yang unik itu apa. Kalau hanya sekedar datang ke Toraja jalan-jalan gitu tidak istimewa gitu ya, harus dipikirkan sesuatu yang unik. Misalnya saya pernah lihat di Jogja di sini ya, itu ada paket wisata untuk mengunjungi rumah-rumah milik warga keturunan Cina ya yang ada di daerah
dekat sekitar Malioboro sana. Itu yang masih otentik dari zaman dulu ketika mereka pertama kali datang. Atau ada juga saya pernah melihat tur itu yang mengunjungi tempat-tempat rumah, kantor, gedung yang konon katanya ada hantunya gitu ya. Nah, ya perkara percaya atau tidak, senang atau tidak ya silahkan. Tetapi itu saya juga pernah saya ikut waktu itu tur mengunjungi pabrik bir. Jadi beberapa pabrik bir kecil-kecil itu dikunjungi lalu mencoba birnya atau anggur juga minuman anggur itu juga bisa. Atau tur kalau anak saya dulu pernah ikut yang di Jogja itu untuk dia datang ke pabrik coklat Monggo lalu ikut membuat coklat ya. Hal seperti itu saya nggak tahu. Kalau Toraja kan salah satu yang terkenal mungkin kopinya lalu yang itu yang menyembelih kerbau itu Toraja ya? Iya Pak, itu disebut Rambu Solo. Nah itu dia. Wah itu saya pernah lihat videonya agak ngeri juga. Tapi banyak yang datang gitu kan. Oke. Jadi seperti itu sih. Kalau kalian mengembangkan satu produk gitu ya, itu kemudian jangan hanya menyebutkan produk ini menghubungkan ini, tapi juga ditawarkan itu dikemas ya, dikemas dalam satu paket yang menarik gitu ya, apalagi untuk wisata. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 7. Terima kasih Pak. Oke, kelompok 8 Alexander Lilintar, Venansius Nathan, Nasa Baltasar, dan Carton Lunggu. Silakan. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Di sini kelompok kami menawarkan sebuah aplikasi dokter mobil yang merupakan salah satu layanan yang menawarkan jasa servis mobil panggilan atau jasa booking servis mobil di sebuah bengkel secara online. Tentu bengkel yang tersedia di layanan kami berkualitas, jujur, dan berpengalaman. Karena untuk mendaftar menjadi mitra rujukan bengkel, rekomendasi dari aplikasi kami harus melampirkan sertifikat bukti pemenuhan atau pencapaian persyaratan dari klasifikasi bengkel yang telah diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Bisa diperbesar nggak itu teksnya? Agak diperbesar. Oh, ya baik Pak. Iya, saya nggak bisa baca. Ya. Terima kasih. Ya, sudah cukup bagus. Serta untuk melindungi hak dari konsumen mobil. Serta untuk melindungi konsumen, kami mewajibkan mekanik yang datang ke rumah atau lokasi untuk menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, seperti memakai masker, sarung tangan, dan membawa hand sanitizer. Mengapa produk ini perlu dibuat atau aplikasi ini? Ya, yang pertama, dokter mobil dapat memudahkan pelanggan yang ingin melakukan perawatan atau servis mobil tetapi terkendala waktu, apalagi di saat pandemi COVID-19, kita harus menghindari keramaian di tempat umum dan melakukan social distancing agar terhindar dari COVID. Layanan ini juga dapat berguna bagi pelanggan yang mobilnya sedang bermasalah saat di jalan. Lalu yang kedua, aplikasi ini juga akan membantu bengkel mendapatkan penghasilan yang lebih baik dengan cara menjadi mitra dokter mobil. Karena aplikasi ini menyarankan pelanggan dengan mitra yang terdekat dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti aki mobil rusak habis, ban pecah, kempis, overheat, atau permasalahan mobil lainnya. Selanjutnya yang ketiga, siapa target konsumennya? Target konsumen dari aplikasi ini adalah pelanggan yang mobilnya sedang bermasalah di jalan dan konsumen yang ingin di rumah aja untuk servis mobilnya. Sekian Pak. Baik, pertama tata bahasa ya, itu kalau misalnya di jalan, di rumah itu D-nya dipisah. D itu disambung kalau dia sebagai awalan, kalau sebagai kata depan menunjukkan lokasi ya itu dipisah. Ya, oke. Ini ide menarik ini. Nah sekarang jangkauannya sampai di mana? Sementara bertahap. Oke, maksud saya begini.
misalnya katakanlah saya langganan dokter mobil Ya. ini ya, rumah saya katakanlah di Babarsari. Ya. Tapi mobil saya macetnya di Ring Road Selatan misalnya, itu dilayani enggak? Kan itu nanti menggunakan apa? Sistem GPS. Oh, oke. Ya. Jadi nanti batasnya sampai di mana? Itu nanti menyesuaikan ya Pak. Soalnya kan bertahap, bisa jadi nanti di Jogja nanti bisa bertahap sampai ke Bandung. Oke. Karena kan untuk aplikasi baru. Oke, ya. Jadi tahap awalnya lokal dulu ya. Iya. Dimanapun lokalnya gitu. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Cukup saya kira. Terima kasih Pak. Ya. Baik, banyak ide menarik ya. Kalau dikatakan original ya tidak original sekali, tapi ada ide-ide yang menurut saya kok menarik untuk diterapkan gitu ya. Seperti tadi ada yang dokter untuk hewan, ini servis mobil, potong rambut panggil ke rumah gitu ya. Ya perkara potong rambut kemarin saya teman saya itu ada sedikit masalah gitu ya. Mengapa tadi saya tanyakan mengenai protokol kesehatan? Karena ada teman saya itu yang langganan tukang potong rambut. Biasanya dia datang ke tempat untuk potong rambut, tapi kemudian dipanggil ke rumah dan bersedia. Tapi ketika ditanya tentang protokol kesehatan, APD dan lain sebagainya, si tukang potong rambutnya tersinggung gitu ya, dan nggak mau datang. Nah, ini kan ya kalau kondisi seperti sekarang sangat disayangkan gitu ya. Oke, tapi idenya bagus-bagus. Saya sangat menghargai bahwa kalian sudah menghabiskan waktu yang cukup singkat ini untuk menampilkan ide-ide yang menarik. Presentasinya juga menarik, ya, penuh dengan warna dan lain sebagainya. Kerja yang bagus, hasilnya juga baik. Nah, untuk berikutnya, yang namanya usaha itu tidak terlepas dari ya, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, gitu kan. Dan sayangnya, yang namanya usaha itu butuh uang. Nah, untuk tugas berikutnya, silahkan bagi kalian untuk menghitung anggaran biayanya berapa untuk mewujudkan usaha atau produk atau jasa dan layanan yang sudah kalian usulkan tadi. Nah, itu sudah saya set tugasnya di situs kuliah ya, jadi dengan judul anggaran. Jadi untuk yang Anda usulkan tadi, silakan buat anggaran atau perkiraan biaya. Nanti sama seperti yang dulu, biaya itu dikategorikan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya butuh sewa rumah, itu biaya tetap. Tapi butuh sewa server ya, atau butuh beli server, nah itu juga bisa dianggap biaya tetap gitu ya. Oke, nanti silahkan dibuat, waktunya 2 minggu karena minggu depan kita tidak ada kuliah, minggu depan kita libur ya. Jadi silahkan dibuat, nanti seperti biasa juga masing-masing kelompok saya harap mempresentasikan proposal anggarannya. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas yang berikutnya ini? Oke, kalau sudah jelas, ya, tidak apa-apa. Baik, nah hari ini kita akan bicara mengenai standar. Ya. Saya rasa Anda semua sudah merasakan apa itu standar. Mungkin yang paling jelas kelihatan kalau standar itu kalau kalian lihat ke helm, ya, itu ada tulisan SNI dan beberapa tahun yang lalu sempat ribut helm yang dijual dan beredar di Indonesia harus memenuhi standar SNI. Ya. Dan ada beberapa orang yang dengan arogannya gitu ya, kalau saya katakan arogan, mengatakan
helm saya itu mereknya Arai, helm saya itu mereknya Sui atau apapun gitu ya, helm-helm yang biasa dipakai oleh para pembalap gitu. Mosok iya helm itu kalah bagus dari SNI gitu kan. Mengapa helm yang sudah dipakai oleh Valentino Rossi misalnya itu kok masih harus diuji standar SNI? Ya, permasalahannya adalah tidak semua orang itu bisa membeli helmnya Valentino Rossi. Itu satu. Maka bagi orang-orang yang anggarannya mepet untuk beli helm, paling tidak bisa mendapatkan helm yang memenuhi standar SNI untuk standar keamanan dan keselamatan. Lalu yang berikutnya, kalau tidak ada standarisasi, siapa yang bisa menjamin bahwa helm merek terkenal yang dibeli dengan harga mahal itu adalah helm yang asli, yang fitur keselamatannya ataupun juga spesifikasinya jauh lebih baik daripada SNI. Ya. Nah, nanti kita lihat gunanya itu. Lalu contoh standar yang lain adalah, coba kalau Anda lihat ke smartphone Anda masing-masing. Kemarin saya lihat ujian Anda kan ada smartphone itu ya. Anda bisa melihat bahwa apapun smartphone yang Anda beli di Indonesia, begitu Anda pasang SIM card, apapun juga bisa langsung dipakai. Ya, entah itu dengan operator telepon seluler manapun. Anda berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, smartphone Anda tetap bisa digunakan. Anda berpindah lokasi dengan demikian ganti BPTS, ganti SIM card, tetap bisa digunakan. Itulah standar. Hidup Anda menjadi lebih mudah dengan adanya standar. Ya. Nah, saya share screen dulu. Ya. Oke. Nah, standar ini menjadi kadang di dalam dunia bisnis ini menjadi perang standar, ya. Jadi sebelum satu standar itu diratifikasi oleh badan standar internasional maupun badan standar nasional seperti SNI, banyak pebisnis perusahaan yang berusaha untuk menampilkan atau berusaha untuk menguasai pasar dengan cara apa? Mereka membuat sendiri standarnya. Contohnya apa? Nih, dulu zaman masih ramai menggunakan keping DVD atau CD gitu ya untuk penyimpanan data. Itu orang mulai berpikir setelah DVD apa? Gitu ya. DVD kan terbatas ya. Maksimal hanya sekitar 9 GB kalau tidak salah untuk kapasitasnya. Lalu orang mulai berpikir berarti perlu dikembangkan cakram atau piringan yang lebih baik. Dan muncul dua standar, HD DVD dan Blu-ray. Dan ini melibatkan dua perusahaan raksasa di bidang elektronik. HD DVD itu disupport oleh Microsoft, sedangkan Blu-ray disupport oleh Sony, dan itu sangat kelihatan pada kedua produk yang saling berhadapan-hadapan, yaitu Microsoft dengan Xbox dan Sony dengan PlayStation. Dua-duanya itu yang Xbox pakai HD DVD dan Sony PlayStation pakai Blu-ray. Nah, kemudian bertahun-tahun kemudian setelah lama akhirnya Microsoft menyerah, ya, para pendukung HD DVD ini menyerah, sehingga sekarang untuk cakram itu standarnya hanya satu, yaitu Blu-ray. Tapi ternyata ini menjadi tidak signifikan. Kenapa? Atau tidak penting lagi karena kalah oleh streaming. Gitu ya. Apalagi tadinya orang berpikir bahwa main game itu gamenya disimpan di dalam cakram dan diinstal pada konsol, entah itu PlayStation ataupun HD DVD, ternyata sekarang di-download juga bisa.
gitu ya. Oke, lalu dulu pernah ada perang antara standar untuk teknologi telepon seluler, ada GSM dan CDMA. Dulu kalau GSM itu ya yang pemain-pemain yang sekarang Anda sudah kenal, ada XL Axiata, Indosat, Telkomsel, gitu. CDMA itu dulu ada Telkom sendiri, ada Smart, ada macam-macam ya. Lalu kalau kaset video ini mungkin Anda belum pernah lihat gitu ya, ada Betamax dan VHS. Listrik itu juga ada standarnya. Ya. Dulu ketika saya SD sampai sekitar kelas 5 SD itu, rumah saya itu listriknya masih tegangan 110 volt. Ya. Lalu PLN mulai mengganti dengan 220 volt. Sekarang yang masih menggunakan 110 volt itu adalah Amerika Serikat. Sedangkan negara lain, kebanyakan Eropa, kita, gitu ya, AC itu sudah menggunakan 220 atau 230 volt. Lalu ada coding video di NTSC dan PAL. Zaman dulu ada perang antara Lotus 123 melawan Microsoft Excel. Lotus itu dulu menangan. Zaman saya pertama kali belajar komputer tahun 90, spreadsheet itu adanya Lotus, Microsoft Excel belum ada. Lalu gelombang radio dulu ada AM/FM, ya. Lalu ada 4G LTE melawan WiMAX. Dulu di Jakarta itu sudah ada layanan 4G yang dari WiMAX, tapi udah dia tersingkir oleh LTE. Ya. Oke. Standar itu norma atau persyaratan yang biasanya berupa satu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktek rekayasa atau teknis yang seragam. Jadi standar itu bisa produknya yang standar, bisa metodenya yang standar, bisa prosesnya yang standar, bisa juga praktek engineeringnya atau rekayasanya yang standar, yang sama, seragam. Contohnya apa? Kalau Anda lihat Atmajaya itu tersertifikasi ISO 9001. Artinya apa? Itu adalah proses penjaminan mutu. Proses yang standar. Artinya kalau proses penjaminan mutu itu bahwa kalau misalnya Anda nanti dapat nilai A, maka proses mendapatkan nilai A ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada silabusnya, ada kuliahnya, ada tugasnya, ada ujiannya, ada nilainya, dapat A. Tapi apakah A dari Atmajaya ini setara dengan A dari katakanlah Harvard gitu? Ya, tidak. Gitu ya. Tetapi prosesnya yang standar. Artinya kalau seorang dosen itu tidak membagikan silabus di awal kuliah, tidak ada perkuliahan, tidak memberikan tugas, tidak memberikan materi, tidak memberikan ujian, tahu-tahu nilainya keluar, nah itu tidak akan bisa terjadi di Atmajaya. Ada prosesnya, sehingga nilai keluar. Ya. Zaman saya jadi mahasiswa dulu di Atmajaya ya, ada satu dosen yang terkenal, dia mengajar mata kuliah waktu itu namanya mata kuliahnya Pancasila. Ya. Beliau itu seorang pejabat di tingkat universitas. Lalu suatu hari beliau studi lanjut ke luar negeri. Gitu ya. Nah, ketika studi lanjut itu ruangannya kan akan dipakai orang lain, lalu dibereskan, dibersihkan, dan di dalam ruangan beliau itu ditemukan banyak sekali berkas ujian yang belum dibuka dan tentunya belum dikoreksi dan dinilai. Orang-orang ya jadi heran, loh, lah kemarin itu nilai yang diumumkan itu dari mana? Kalau berkas ujiannya belum dibuka, dikoreksi dan dinilai. Nah, itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Prosesnya standar. Ya, standar itu dapat berupa artefak atau perangkat formal lain untuk kalibrasi. Contohnya apa? Yang namanya 1 meter itu ada standar. Yang namanya 1 kilogram itu ada standarnya. Maka alat-alat ukur metrologi itu 1 kilogram, timbangan 1. Kalau di SPBU itu ada pompa untuk mengalirkan bahan bakar, itu semua ada ukurannya dan itu dekalibrasi. Ya. Lalu satu standar primer, nah ini ada standar yang tidak primer juga, dia berada dalam yurisdiksi satu badan standarisasi nasional seperti SNI. Ya. Nah, lalu nanti ada standar sekunder, tersier, cek bahan lainnya dalam sistem metrologi. Bukan meteorologi ya, metrologi. Satu kebiasaan konvensi produk
atau standar yang telah diterima secara umum bisa juga disebut standar de facto. Ya. Tidak ada aturannya, tidak ada standar tertulis, tidak pernah diratifikasi secara legal, tapi orang biasanya mengikuti itu, makanya disebut standar de facto. Nah, satu standar itu dapat dikembangkan dengan cara sendiri-sendiri atau unilateral. Ya. Contohnya itu adalah oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Angkatan Bersenjata Amerika Serikat itu kalau mereka akan beli barang atau jasa, mereka punya standar. Contoh kalau tadi dalam presentasi sudah ada yang mengatakan requirement, gitu ya, kebutuhan. Nah, cara untuk menulis kebutuhan atau requirement dari software itu di Departemen Pertahanan Amerika Serikat ada standarnya. Ya. Nah, itu mereka sendiri yang mengembangkan, ya, tidak, dan untuk kepentingan mereka sendiri, tidak untuk kepentingan yang lain. Standar juga dapat dikembangkan oleh satu kelompok atau asosiasi. Contohnya kalau Anda lihat yang bagi yang suka otomotif, ya, pelumas kendaraan bermotor itu standarnya menggunakan API service. API di sini American Petroleum Institute, ya, bukan Application Programming Interface, ya. Dan diadopsi menjadi standar internasional. Atau ada badan khusus yang membuat standar, seperti kalau di World Wide Web Consortium itu mengembangkan standar HTML. HTML versi 1, 2, 3, 4, dan sekarang 5. Nah, tiap negara itu biasanya punya badan standarisasi. Ya. Mereka bisa mengadopsi standar yang sudah umum, berlaku internasional, atau mengembangkan sendiri. Dan untuk biasanya untuk perdagangan, ya, atau untuk bisnis, standar-standar ini harus diadopsi. Misalnya tadi helm yang dibuat dan dijual di Indonesia harus memenuhi standar SNI. Kalau Anda lihat kemarin dalam kasus vaksin untuk COVID-19, ya, itu harus dapat izin BPOM. Nah, BPOM ini kalau di Indonesia menjadi otoritas untuk memberikan standar. BPOM itu nanti bukan nanti, ya, BPOM itu tanggung jawabnya mulai dari obat, makanan, ya, macam-macam itu. Badan obat dan makanan. Jadi nanti standar untuk keselamatan, keamanan, kebersihan, kesehatan itu BPOM menentukan, ya, termasuk di dalam hal ini vaksin maupun juga obat-obatan. Nah, proses standar ini untuk menentukan itu menjadi standar, kalau misalnya seperti di konsorsium teknis, ya, seperti W3C atau misalnya standar WiFi, itu para anggotanya kemudian mengusulkan satu standar, dibahas, disepakati. Kalau begitu disepakati, ini akan diumumkan sebagai standar dan nanti akan diadopsi atau dipakai oleh yang misalnya seperti WiFi versi 6, ya, atau Bluetooth versi 5. Nah, ini secara teknis spesifikasi standarnya dibuat dulu, diajukan, dibahas, ketika sudah disetujui diumumkan sebagai standar. Nanti perusahaan-perusahaan yang akan membuat produk-produk untuk WiFi 6 atau Bluetooth 5 ini bisa merujuk pada standar itu mengembangkan produk mereka. Sehingga kalau Anda pakai misalnya kartu WiFi dari perusahaan A, itu bisa dipakai dengan perangkat WiFi dari perusahaan B, misalnya. Karena standarnya sama. Itulah tujuan standar. Mengupayakan agar pengembangan, manufaktur, dan pemasukan produk dan jasa lebih efisien, lebih aman, dan lebih bersih. Lebih aman, contoh tadi helm SNI. Helm SNI itu ada ketentuannya. Ya, contohnya apa? Jenis dan spesifikasi materialnya. Kalau plastik jenis apa yang boleh? Cara plastik itu dibentuk bagaimana? Ketebalannya. Kemudian kalau helm SNI itu bagian mana saja yang harus dilindungi. Kemudian harus mampu menahan benturan sampai berapa kilogram misalnya. Melindungi kepala kalau terjadi ABCDE. Ya. Terkait otomotif, ya, banyak standar, misalnya seperti kalau mobil-mobil itu, ya, itu
ada standar keamanan kalau terjadi kecelakaan, ini namanya NCAP. Nah, bintang tertinggi itu adalah bintang 5. Jadi kalau terjadi kecelakaan, tabrakan, ya, itu ada tabrakan dari depan, dari samping, dari belakang, ya, maupun sampai ketika mobil itu terguling, itu ada standarnya. Nah, bintang tertinggi itu adalah NCAP. Itu NCAP 5 ya. Nah, NCAP bintang 5 ini memberikan, kalau ada satu mobil sudah mendapatkan sertifikasi atau standar NCAP bintang 5, itu artinya kalau terjadi tabrakan frontal misalnya, penumpangnya itu terlindungi. Nah, hanya saja kalau seperti mobil ini ada batasnya. Ya. Mobil-mobil yang diuji tabrakan dan mendapat nilai itu uji tabrakannya dengan kecepatan hanya sekitar 60 km per jam. Ya. Jadi kalau tabrakannya pada kecepatan 150 km per jam ya nggak dijamin selamat, gitu ya. Itu. Lalu memfasilitasi perdagangan antar negara yang lebih adil. Ya. Itu tadi. Jadi kalau helm SNI yang dijual di Indonesia itu mengapa dengan standar itu supaya produk-produk yang tidak memenuhi standar yang membahayakan kalau dipakai itu tidak dijual di sini. Ya. Itu juga menjadi standar, menjadi pegangan dari pemerintah untuk keselamatan, kesehatan, legislasi lingkungan, ya, dan asesmen konformitas atau penyetaraan. Untuk penyetaraan, jadi misalnya, sekarang kalau mobil-mobil atau kalau Anda lihat bis itu di Indonesia ada standar Euro 2, Euro 3, ya, itu terkait dengan pencemaran. Ya, Indonesia masih belum bisa lebih tinggi dari Euro 2 atau Euro 3 karena apa? Kualitas bahan bakar. Di Eropa itu sekarang mereka sudah minimal Euro 5. Euro 5 itu apa? Ya, contohnya kalau Euro 5 itu mesin-mesinnya, misalnya untuk yang bensin ya, itu bahan bakarnya minimal yang oktan 95, lebih tinggi dari Pertamax. Dulu Pertamax Plus yang bisa. Ya. Sekarang nggak bisa. Maka belum bisa Euro 5. Gitu. Kalau Euro 5 itu diterapkan, Pertamax nggak boleh dijual, Pertalite nggak boleh dijual, premium apalagi. Gitu ya. Lalu juga berbagi kemajuan teknologi dan praktek manajemen yang baik. Seperti ISO 9001 itu proses penjaminan mutu itu adalah praktek manajemen yang baik. Nah, contohnya kalau di universitas ya supaya universitas kita itu praktek keseharian di dalam belajar mengajar baik. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan lengkap kalau lihat materi itu. Dosen berikan silabus, materi, latihan mungkin, tugas, ujian. Gitu. Perkara itu kualitas satu dosen itu baik atau tidak itu sudah lain, tetapi prakteknya dilakukan dulu, ya. Lebih bagus lah, memencarkan, menyempurnakan dan mempercepat waktu produk masuk ke pasar serta jasa yang berasal dari inovasi. Jadi seperti tadi misalnya ada Bluetooth versi 5, Wi-Fi versi 6 yang lebih baik, lebih aman, lebih cepat, itu supaya bisa segera diadopsi pasar, maka dibuat standar sehingga nanti semua orang atau semua perusahaan yang memproduksi perangkat Wi-Fi itu sudah bisa mengadopsi Wi-Fi 6. Menjaga konsumen dan pemakai secara umum khususnya menyangkut produk dan jasa. Jadi kalau Anda menggunakan produk yang standar itu dijamin keamanannya, keselamatannya, misalnya terkait tadi helm SNI gitu ya. Dijamin kalau Anda beli perangkat Wi-Fi versi 6 itu bisa dipakai. Ya. Buat hidup lebih nyaman dan sebenarnya karena ya ada pemecahan atas masalah bersama. Ya, bentuk standar itu macam-macam. Itu bisa ukuran, ya. Misalnya kalau Anda lihat kabel USB itu ada USB A dan C, ada yang USB biasa, ada yang mikro, ada yang mini. Ya. Dan kualitas kertas HVS 70 gram, 80 gram, ya, itu seperti apa. Definisi, kosakata, istilah, dan simbol yang dibakukan, misalnya standar transliterasi misalnya. Lampu lalu lintas, itu standar. Merah, kuning, hijau, di semua tempat seperti itu. Dan susunannya maupun urutannya juga begitu. Kalau itu dia tegak, merah di atas, kuning di tengah, hijau di bawah.
Kalau itu dia horizontal, ya tidur, merah di kiri, kuning di tengah, hijau di kanan. Nah, seperti itu ada standarnya. Nggak bisa seenaknya misalnya bikin lampu lalu lintas kok bentuknya segitiga, ya. Nah, tidak standar. Ya. Metode dan prosedur yang dibakukan, misalnya metode untuk membuat obat, metode untuk tadi perkuliahan, ya, itu ada standar. Syarat sebagai standar itu untuk bisa diperlakukan apa? Satu, berwibawa. Artinya apa? Ya orang percaya, orang mau mengakui itu sebagai standar. Ya. Mengapa Bluetooth versi 5, Wi-Fi versi 6 itu bisa diakui? Karena berwibawa, dikeluarkan oleh lembaga yang memang diakui dan diikuti. Ya. Kalau saya mengeluarkan standar Wi-Fi 7 itu nggak akan ada yang percaya pada saya, gitu kan? Kurang berwibawa. Dapat dijadikan alat untuk mengukur jasa informasi. Ya. Realistis, artinya standar tersebut dapat diterima masyarakat dan dapat dilaksanakan. Ya. Percuma standar itu ditetapkan kalau nggak ada yang bisa mencapai. Misalnya di kelas ini nanti standar itu dapat A adalah nilai 100, mesti nggak ada yang dapat A, gitu kan. Mudah diperoleh, artinya mungkin dapat mulai standar itu dari berbagai tempat. Ya. Tahu misalnya helm SNI itu ketentuannya apa, itu bisa dilihat. Ini ada banyak contoh ya, ada misalnya ini untuk database itu structure query language. Itu standar ISO atau IEC 9075 tahun 2016. Ini tadi saya katakan MIL STD 498, ini military standard ini untuk membuat dokumen requirement. Helm SNI itu standarnya ada 1811 tahun 2007, lalu Euro 6 di tahun 2014 Euro 6 ya, standar emisi gas buang kendaraan. Standar dapat digunakan untuk masuk ke pasar. Misalnya kalau akan ke Indonesia itu beberapa barang itu harus memenuhi standar SNI. Kalau bisa juga untuk menghambat masuk pasar, misalnya kalau akan ekspor ke Eropa itu harus memenuhi standar ISO. Ada beberapa standar ISO. Saya ingat betul dulu istri saya bekerja untuk pabrik mebel ya. Kalau akan ekspor ke Eropa itu mereka mensyaratkan ISO berapa saya lupa, tetapi kayu yang dipakai untuk membuat mebel itu harus ada sertifikasi dari hutan industri. Jadi bukan hutan alam, bukan hutan asli, tapi hutan yang memang sengaja ditanam dan ya kayak kebun kayu gitulah ya. Dan dulu itu yang bisa memenuhi standar itu adalah kalau impor kayu dari Selandia Baru. Itu untuk mana? Nah itu penghambat. Ya. Kalau akan masuk ke Eropa harus pakai ISO. Tetapi apakah produk Eropa itu sendiri pakai ISO? Enggak. Mercedes, BMW itu enggak ada ISO-nya. Ya. Tapi kalau produk Jepang, produk Indonesia masuk Eropa harus mengikuti ISO. Ini adalah alat menghambat masuk pasar. Nah, ketika satu standar ini belum diterima menjadi satu standar yang umum, belum diratifikasi oleh satu badan yang berwibawa tadi, bisa jadi ada beberapa calon standar yang berada di pasaran. Dan ini dianggap tadi seperti HD DVD dan Blu-ray. Lalu dulu kalau teknologi seluler itu ada GSM, CDMA, TDMA, ya. Ini tidak saling kompatibel. Dulu ini, ya, zaman saya mulai belajar menggunakan internet di tahun 97, saya pakai modem yang kiri ini. Ini modemnya US Robotics, ya, ini Rockwell. Ini nggak saling kompatibel. Ya. Jadi kalau saya pakai ini, tetapi penyedia jasa internet saya pakai ini, nggak akan bisa saling ngomong. Repot lah. Gitu. Ya. Oke. Standarnya HTML versi 5 yang sekarang kita pakai. HTML versi 5 itu berangkat dari orang melihat HTML versi 4 itu untuk nonton streaming video atau audio itu harus menggunakan add-in Adobe Flash Player. Orang menjadi tergantung pada Adobe dan banyak perusahaan juga kemudian tidak suka karena mereka tidak bisa mengambil konten.
Mereka sangat tergantung pada Adobe. Dan Adobe Flash Player sendiri ternyata juga banyak mengandung, atau teknologi Adobe Flash itu banyak mengandung celah keamanan. Maka kemudian Google itu membuat usulan HTML versi 5 yang memungkinkan streaming tanpa add-in. Dan kemudian itu diterima oleh W3C dan diratifikasi atau disahkan menjadi standar HTML versi 5. Nah, sekarang Anda sudah bisa melihat seperti YouTube itu sudah tidak perlu lagi Adobe Flash, gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya menang perang standar? Pertama, kendali atas jumlah pemakai. Kalau yang pakai banyak, otomatis atau menjadi standar de facto, biasanya dia akan menang. Contohnya apa? SQL, Structure Query Language, bahasa untuk manipulasi database itu aslinya dulu dibuat oleh IBM. SQL itu standarnya dibuat oleh IBM. Kemudian dia diadopsi atau digunakan oleh banyak perusahaan lain yang memproduksi basis data, database management system. Oracle membuat, IBM sendiri punya, Microsoft membuat, dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau, semua orang itu ternyata menggunakan, semua perusahaan menggunakan standar yang sama, yaitu bahasa yang sama, SQL tadi, maka menjadi standar. Dan kemudian standar ini diratifikasi atau disahkan oleh ANSI, itu SNI-nya Amerika Serikat, dan kemudian oleh ISO. Cara yang lain adalah dengan membuat paten, hak atas kekayaan intelektual, ya. Berinovasi, mencari terus yang baru, menggunakan yang awal, ya. Lalu buat kemampuan pabrikasi. Ya. Nah, kalau Anda lihat sekarang, prosesor komputer di dunia itu kan sejauh ini hanya ada 2 yang selamat dari zaman dulu, AMD dan Intel. Dulu Intel itu selalu menang, berjaya, meskipun AMD itu kadang-kadang produknya lebih bagus. Kenapa? Karena Intel itu punya kapasitas besar. Zaman sekitar 20 tahun yang lalu, AMD itu yang pertama kali memproduksi prosesor komputer 64 bit. Maka kalau Anda lihat sekarang sistem operasi 64 bit itu kebanyakan ada kodenya AMD 64. Kenapa? Karena itu AMD yang pertama kali menang. Tetapi mereka tetap kalah dari Intel. Kenapa? Pada waktu itu pabrik AMD itu hanya ada 2, sedangkan Intel punya 17. Ya, jadi menangan Intel, gitu. Standar komputer ya Intel, gitu ya. Nah, sekarang kondisi itu sudah berbalik. Kenapa? Karena sekarang banyak perusahaan komputer yang butuh chip komputer itu tidak perlu membuat sendiri, mereka bisa minta dibuatkan. Ada banyak pabrik pembuat chip. 2 terbesar di dunia itu adalah TSMC dan Samsung. Bahkan TSMC dan Samsung ini teknologinya sudah jauh melebihi Intel. Intel itu masih belum bisa membuat chip dengan ukuran transistor 7 nanometer, sedangkan Samsung dan TSMC sudah. Bahkan mereka bisa, katanya sudah lebih kecil lagi ke 5 nanometer. Dan kekuatan produk pelengkap. Contoh produk pelengkap itu misalnya kalau kalian beli mobil atau motor, itu bengkelnya banyak, suku cadangnya banyak, baik yang asli maupun yang KW. Nah, maka mereka menjadi menang kalau seperti itu. Dan merek dan reputasi, gitu ya. Kalau yang mengeluarkan standar Samiyaji ya jelas tidak akan ada yang percaya. Nah, taktiknya untuk bisa menang itu adalah membuat standar lebih dahulu sebagai pelopor. Contohnya adalah seperti Google mengusulkan HTML versi 5. Dan hebatnya Google itu kemudian tidak menarik bayaran dari sana. Ya. Tapi ya ini butuh inovasi berkelanjutan, terus menemukan sesuatu yang baru. Lalu kalau sudah berunggul, lalu bagaimana? Ya tetap menghasilkan satu hal yang baru. Ya. Membangun lingkungan dan produk pelengkap. Bisa aksesoris, software pendukung, jaringan penjualan, ya, sehingga bisa menang. Seperti Microsoft Windows, itu sampai sekarang Microsoft Windows itu di desktop belum bisa dikalahkan. Kenapa?
mereka pelengkapnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, ada sertifikasinya, ada latihannya, ada buku-bukunya dan seterusnya. Nah, dulu ketika internet mulai booming di Amerika sekitar tahun 90-an, pertengahan 90-an ya, ada browser itu yang namanya Netscape Communicator. Ya. Oke. Nah, ada yang pernah pakai Netscape Communicator? Nggak ada ya? Ya, mungkin juga belum. Netscape Communicator itu logonya N, huruf N gitu ya, huruf N yang ada di atas bumi. Nah ini kalau Netscape itu seperti ini logonya. Nah ini Netscape ini. Ya. Oke. Saya cerita dulu saja. Jadi begini. Ketika Tim Berners-Lee yang menemukan web, ya World Wide Web, Tim Berners-Lee itu menciptakan World Wide Web, itu semuanya masih berbasis teks. Karena Tim Berners-Lee itu pada waktu itu membuat web itu tidak untuk ya seperti sekarang browsing seperti sekarang, tapi untuk apa? Mencari dokumen. Ya, itu saja. Berbagi dokumen dan mencari dokumen itu yang ada. Kemudian satu saat ada seorang mahasiswa ilmu komputer nih di University of Illinois yang namanya Mark Anderson. Dia melihat browsernya Tim Berners-Lee lalu wah ini kalau grafis bagus. Maka kemudian ketika dia masih menjadi mahasiswa, si Mark Anderson ini membuat browser grafis pertama di dunia yang namanya Mosaic. Dan ketika dia sudah keluar lulus ya dari Illinois, si Mark Anderson ini bersama teman-temannya mengembangkan, mengkomersialkan Mosaic ini dan jadilah Netscape. Nah, pada waktu itu ada seorang profesor ilmu komputer di Stanford, saya lupa siapa namanya, tapi dia orang itu sudah cukup kaya karena dia pada waktu itu mendirikan perusahaan yang namanya Silicon Graphics. Silicon Graphics itu spesialisasinya dulu untuk pengolahan grafis. Ya, jadi dia langganannya itu perusahaan-perusahaan film besar. Oke, nah oleh si profesor ini Netscape itu kemudian diberi modal $5 juta, cukup besar. Dan kemudian Netscape sukses. Dan pada waktu itu browser itu bayar. Netscape sukses. Demikian suksesnya bahkan sampai kemudian ketika mereka go public ya, sahamnya dijual ke bursa, di bursa saham itu melejit. Dan itu yang menjadi penanda era e-commerce. Jadi kalau sekarang kalian melihat startup ya, itu awal mulanya salah satu pelopornya adalah Netscape. Oke. Pada waktu itu Netscape berhasil menguasai pangsa pasar browser dunia karena apa? Microsoft, dalam hal ini Bill Gates masih menjadi direktur utama Microsoft waktu itu, tidak melihat internet itu sebagai hal yang penting. Malah Bill Gates itu menciptakan sendiri jaringan. Microsoft itu menciptakan sendiri jaringan untuk pengguna Microsoft, namanya Microsoft Network, MSN. Ya, MSN bisa nyambung ke internet, tetapi tidak internet, gitulah ya. Sampai kemudian Bill Gates melihat Netscape Navigator dan dia mulai memerintahkan untuk udah sekarang lupakan MSN gitu ya. Kita harus menguasai internet, maka muncullah Internet Explorer. Nah, kemudian ya mulai persaingan antara Netscape dan Internet Explorer. Masih menang Netscape. Ya, saya dulu kalau pakai Internet Explorer dan Netscape, saya lebih suka Netscape. Sampai kemudian Bill Gates dan Microsoft menggunakan taktik kotor. Itu apa?
mereka mengancam produsen-produsen PC, termasuk salah satunya Compaq yang merupakan produsen PC terbesar di dunia. Pada waktu itu, kalau sampai menjual komputer dan di dalam komputer itu terinstall Netscape, maka tidak boleh beli Windows. Nah, padahal alternatifnya apa? Linus Torvalds belum selesai mengembangkan Linux. Ya. Apple pada waktu itu masih dalam kondisi kacau balau. Ya. Lalu apa? Alternatifnya hanya Windows. Dan kalau nggak boleh beli Windows, lalu komputer yang dijual bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nah, maka kemudian nurut Compaq dan banyak produsen komputer lain tidak menginstal Netscape. Dampaknya Netscape kalah. Ya, kalah. Dan penjualan Netscape terus menurun sampai kemudian Netscape itu dibeli oleh satu perusahaan Amerika namanya Amerika Online. Amerika Online itu adalah penyedia jasa internet terbesar di Amerika Serikat waktu itu. Tapi jangan khawatir, gitu ya. Para pendiri Netscape itu ketika Netscape dijual ke Amerika Online itu dapat banyak uang. Tadi saya ingat profesornya itu namanya Jim Clark. Nah, Jim Clark itu yang di awal Netscape berdiri memberikan $5 juta. Ketika Netscape dijual, jatah dia itu hampir $2 miliar. Jadi setor modal 5 juta, balik hampir $2 miliar. Ya, jadi saking kayanya dia kemudian karena dia itu profesor di Stanford, dia menyumbangkan gedung ke Stanford. Namanya Jim Clark Building. Lucunya Jim Clark Building itu berdiri bersebelahan dengan Bill Gates Building, karena Bill Gates juga menyumbangkan gedung ke Stanford. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Mark Anderson? Mark Anderson kaya raya itu jelas pasti. Dan kemudian Mark Anderson menjadi pemodal Ventura atau venture capitalis. Dia memberikan modal bagi perusahaan-perusahaan startup yang kelihatannya punya potensi besar. Nanti kalau perusahaan startup ini sudah besar dan sahamnya dijual ke bursa dan Mark Anderson dapat uang dari hasil saham. Nah, hasil karyanya Mark Anderson ini apa? Anda bisa melihat hasil karya Mark Anderson itu ada pada 2 sosial media besar yang ada sekarang, yaitu Facebook dan Instagram. Mark Zuckerberg itu mentor bisnisnya adalah Mark Anderson. Ya, jadi itu Anda bisa lihat Mark Anderson. Perusahaannya Mark Anderson itu namanya Andreessen Horowitz. Dia punya partner dengan orang yang namanya Horowitz, dan itu kalau nanti Anda ini punya produk, Anda jadi startup, bisa menarik si Andreessen Horowitz ini menjadi salah satu pemodal hebat. Gitu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan Microsoft? Mereka menang, Internet Explorer menang dengan cara yang curang tadi ya. Yang terjadi adalah pemerintah Amerika Serikat turun tangan dan Microsoft diadili dengan tuduhan perilaku monopoli. Mereka melanggar undang-undang anti monopoli atau melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dan dinyatakan bersalah. Waktu itu sampai ada ancaman bahwa Microsoft itu akan dipecah. Ya. Jadi Microsoft itu akan dipecah. Dan Microsoft kemudian pada waktu itu yang mulai mereka prakteknya kan Internet Explorer itu terinstall jadi satu dengan Windows ya. Itu mulai dinyatakan itu tidak boleh. Maka dan Microsoft Internet Explorer bisa di uninstall dari Windows. Dan itu yang kemudian menyebabkan Bill Gates turun atau mundur dari posisi direktur utama Microsoft. Kemudian dia menjadi software designer Microsoft sampai kemudian dia mengundurkan diri sama sekali dari Microsoft dan menjadi filantropis. Maka kalau Anda sekarang melihat Bill Gates, Bill Gates itu sekarang lebih terkenal karena apa? Dia promotor vaksinasi.
dan banyak proyek-proyek kesehatan dunia. Salah satunya itu adalah yang di Jogja sini yang dibayari oleh yayasannya Bill Gates itu adalah memerangi demam berdarah. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dulu. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, ya, dan kalau 2 minggu lagi silakan dipresentasikan. Ya. Nah, sekedar mengingatkan, minggu depan kalian akan mendapatkan liburan, ya silahkan dinikmati dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, namun tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, ya sehingga nanti Anda bisa meneruskan kuliah dengan lancar. Udah ya, sampai jumpa 2 minggu lagi.